Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azah Nahdi Armina dengan nomor induk mahasiswa 24070160. Saya dari Prodi Psikologi UIN Wali Songo Semarang, kelas 1D. Di video kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang perilaku bullying pada anak SMP. Langsung saja, di sini saya akan membagi 4 tahapan, yakni penjelasan kasus, penjelasan teori, analisis, dan terakhir solusi. Nah, jadi kasus ini terjadi pada anak SMP di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Jadi perundungan ini terjadi di Cilacap. Video bullying atau perundungan terhadap siswa SMP di Cilacap ini viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 15 detik itu memperlihatkan seorang siswa SMP menghajar temannya sendiri. Pelaku tak tanggung-tanggung memukul, menendang, menginjak, dan menyeret tubuh korban. Aksi keji siswa SMP itu pun dilakukan tak hanya sekali, namun berkali-kali hingga korban lemas di lapangan. Dalam video, tampak siswa lain yang menonton aksi kekerasan itu dan tak berbuat apapun. Korban juga sama sekali tidak melakukan perlawanan terhadap pelaku. Pelaku anak sempat menantang siswa lain yang hendak memisahkan pertikaian antara mereka. Pelaku kekerasan itu menyebut bahwa siapapun yang berani melerai mereka berarti menantang dirinya. Kasus perundungan ini bermula dari kakak korban yang melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Sebab keluarga melihat korban dengan kondisi penuh luka pada tubuhnya. Wakapol Resta Cilacap, AKBP Arif Fajar Satria, mengatakan perundungan itu sebenarnya dipicu oleh masalah sepele. Pelaku yang merupakan ketua kelompok remaja merasa kesal karena korban mengaku sebagai anggota kelompok siswa sekolah lain. Tidak lama setelah video perundungan itu tersebar di media sosial, anggota Polresta Cilacap langsung turun tangan. Pelaku dijemput di kediamannya pada Selasa 26 September malam hari. Diketahui bahwa peristiwa ini terjadi di SMP 2 Cimanggu, Kabupaten Cilacap, dan pelaku sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, dari kasus tersebut diketahui bahwa kasus tersebut merupakan kasus perundungan atau bullying. Nah, teori bullying sendiri itu menurut Nurdiansyah, bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Menurut Black and Jackson, bullying adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada aspek yang disengaja untuk mendominasi, menyakiti, dan menyingkirkan. Ada ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial, serta dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain. Menurut Sejiwa, bullying adalah situasi di mana penyalahgunaan kekuatan atau kekuatan fisik atau mental dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dan dalam situasi ini korban tidak dapat membela atau membela diri. Nah, analisis yang saya lakukan terhadap kasus tersebut dengan hasil sebagai berikut. Perundungan masih menjadi masalah serius di kalangan remaja. Seperti yang kita ketahui dari kasus yang tadi, bahwa kasus tersebut terjadi pada anak usia remaja atau pada anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Masalah sepele dapat memicu tindakan kekerasan. Kemudian juga peran media sosial sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi dan kesadaran masyarakat. Pentingnya peran keluarga, sekolah maupun lingkungan dalam mencegah perundungan. Selanjutnya ada faktor penyebab dari pelaku yang melakukan pembulian tersebut. Yang pertama ada perseteruan kelompok. Jadi konflik antar kelompok remaja sering menjadi pemicu tindakan kekerasan, termasuk perundungan tersebut. Dalam kasus ini klaim korban terkait
keanggotaan kelompok lain memicu kemarahan pelaku dan kelompoknya. Kemudian adanya rasa superioritas. Pelaku sebagai ketua kelompok mungkin merasa memiliki otoritas lebih dan ingin menunjukkan dominasinya. Rasa superioritas ini mendorongnya untuk bertindak agresif terhadap korban. Yang ketiga, ada tekanan sosial. Jadi, adanya tekanan dari teman sebaya untuk menunjukkan kesetiaan pada kelompok dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan, termasuk perundungan atau pembulian tersebut. Yang terakhir, kurangnya rasa empati. Pelaku mungkin memiliki kesulitan untuk memahami perasaan orang lain, sehingga ia tidak menyadari dampak buruk dari tindakannya terhadap korban. Lalu, apa dampak dari peristiwa tersebut? Yang pertama, ada dampak psikologis pada korban, yakni trauma yang mendalam. Korban akan mengalami trauma psikologis yang sulit dihilangkan. Selanjutnya, ada kecemasan dan depresi. Korban mungkin mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Lalu ada penurunan kepercayaan diri. Peristiwa ini dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri korban. Dan terakhir ada sulit bersosialisasi. Korban mungkin akan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kedua, ada dampak sosial, yaitu rusaknya citra sekolah. Jadi peristiwa ini dapat merusak reputasi sekolah dan menimbulkan stigma yang negatif, serta ketidakamanan di lingkungan sekolah. Siswa lain mungkin merasa tidak nyaman dan khawatir akan menjadi korban berikutnya. Yang ketiga, ada dampak hukum. Proses hukum yang panjang, yaitu mungkin pelaku akan menghadapi proses hukum yang panjang dan berpotensi mendapat hukuman. Nah, mungkin cara berikut bisa menjadi solusi. Yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perundungan. Kedua, menyelenggarakan program pendidikan karakter di sekolah. Yang ketiga, ada menyediakan layanan konseling bagi korban dan pelaku. Yang keempat, ada penegakan hukum, yakni menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap pelaku. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lembaga terkait untuk mencegah dan menangani kasus perundungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.